kawasan perkebunan kelapa sawit dan area pabrik kelapa sawit. Apa saja yang harus kita persiapkan supaya kita bekerja dengan aman dan nyaman? Ikuti terus. Don't forget for like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk waktunya. Di sini kita mau menjelaskan untuk perkebunan kelapa sawit dan juga pabrik. Di sini apa saja manfaatnya yang bisa kita dapat, dan juga pemerintah sedang menggalakkan, dan ini sangat primadona sekali bisnis yang kita harapkan di Indonesia. Semua segenap bisnis untuk perkebunan kelapa sawit bisa menjadi satu tolak ukur keberhasilan perkebunan di Indonesia. Manfaatnya adalah yang pertama sebagai bahan pokok minyak goreng, yang kedua sebagai bahan pokok minyak industri, yang ketiga sebagai bahan pokok minyak bahan bakar, dan setelah itu ampas ataupun sisa bisa dijadikan pakan ternak dan juga kompos. Oke, selanjutnya kita berbicara badan hukum ataupun hukum yang mengatur dasar hukumnya seperti apa, yaitu yang pertama adalah tata kelola atau pengadaan pabrik dan perkebunan, yaitu diatur nomor 39 tahun 2014. Dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang dasar pokok agraria. Di sini mengatur untuk sebagai dasar hukum semua aspek rule dan regulasi yang disyaratkan oleh pemerintah. Dan juga untuk K3, keselamatan dan kesehatan kerja, itu diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, dan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3. Jadi kita bekerja dengan aman dan nyaman di area perkebunan dan juga di pabrik kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit. Apa saja yang harus kita siapkan, apa saja yang harus kita ikuti sebagai regulasi safety di area kerja dengan aman dan nyaman tanpa adanya satu kecelakaan. Yang pertama adalah identifikasi bahaya. Tentunya bahaya itu akan mengancam kita, bahaya itu akan menimpa kita jika kita tidak mengidentifikasi suatu bahaya. Jadi mengidentifikasi suatu bahaya dengan task assessment, yaitu semua kegiatan, tahapan pekerjaan, dan juga setelah itu dari high penilaiannya. Setelah itu kita mitigasi penilaian risknya, resikonya menjadi low, rendah, dan diharapkan semua aktivitas bisa kita identifikasi, semua aktivitas tanpa terkecuali, dari mulai masuk bekerja sampai operasi dan selesai operasi, itu semua pekerjaan jenis kegiatan harus diidentifikasi dengan aman dan nyaman. Jangan sampai terjadinya suatu kecelakaan, miskomunikasi. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu instruksi kerja aman. Semua aktivitas ada dasar dokumen file instruksi kerja amannya seperti apa, harus kita taati, yang harus kita ikutin. Salah satunya adalah safety induction, memberikan satu pengarahan tentang keselamatan kerja kepada semua karyawan, visitor, ataupun owner yang masuk ke area perkebunan ataupun pabrik kelapa sawit mengikuti standar safety induction. Yang kedua adalah yaitu dengan toolbox meeting. Jadi semua aktivitas para pekerja di briefing oleh supervisor, memastikan bahwa kesiapan dan kelengkapan
peralatan, dan juga tentunya dalam keadaan sehat. Semua aktivitas bisa kita jalankan dengan keselamatan, dengan nyaman dan nyaman. Selanjutnya adalah instruksi kerja aman itu yaitu dengan training, yaitu pelatihan tentang dasar-dasar K3 harus kita sampaikan. Selanjutnya adalah kelengkapan alat pelindung diri harus kita siapkan. Perusahaan wajib untuk mengadakan peralatan APD, alat pelindung diri, yang disiapkan oleh perusahaan dan kita jaga dan kita rawat dengan rapi. Selanjutnya adalah inspeksi alat. Di semua alat berat harus kita buatkan, harus kita siapkan, harus kita pastikan kita menggunakan alat kerja itu dengan baik, yaitu dengan inspeksi. Inspeksi terlebih dahulu, pastikan aman dan nyaman. Nah, sampai kita menggunakan satu alat berat, tidak ada lisensi, tidak ada silo, diharapkan kita mampu menggunakan alat aman dan nyaman. Selanjutnya menggunakan dengan manual, yaitu kita mengetahui prosedur follow safety manual handling prosedur. Jadi menggunakan manual handling dengan aman dan nyaman supaya tidak cedera pada anggota ataupun bagian tubuh kita. Selanjutnya adalah kesiapan tanggap darurat. Kesiapan tanggap darurat apapun, yaitu salah satunya adalah dari alam, yaitu bencana alam. Apapun yang terjadi seperti kebanjiran, longsor, gempa bumi dan sebagainya, itu sudah kita siap siaga. Bagaimana kita menyiagakan supaya tidak terjadinya kecelakaan pada diri kita, supaya kita selamat. Untuk siap siaga jangan sampai terjadinya kecelakaan. Selanjutnya bahaya dari binatang buas. Dan di sini perkebunan apapun jenisnya, ini lebih khususnya kepada perkebunan kelapa sawit, itu dari potensi bahaya binatang buas, dari babi hutan, dari macan, dari ular dan sebagainya. Itu banyak potensinya yang harus kita identifikasi dan juga dipastikan bebas dari bahaya ketika pekerja memasuki satu perkebunan dengan aman dan nyaman. Selanjutnya adalah bahaya yang ketujuh adalah kebakaran. Dari pembakaran liar dan lain sebagainya bisa mengakibatkan kebakaran pada perkebunan, yang diharapkan kita tidak menginginkan suatu kebakaran, yang diharapkan tidak menginginkan satu kecelakaan. Tapi di sini potensi-potensi itu harus kita hilangkan, harus kita siagakan. Oke, diharapkan kita mampu. Selanjutnya adalah HSE Management Visit. Jadi diharapkan dari tim manajemen safety untuk mengadakan satu visit, kunjungan, dan menemukan temuan, dan kita investigasi apa yang terjadi, dan juga ada status, yaitu sudah dilakukan, sudah dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi sampai ini untuk dasar-dasar ataupun untuk poin-poin dari HSE. Selanjutnya adalah housekeeping. Housekeeping itu bukan berarti hanya di area perkebunan, tetapi di semua lingkup sektor pekerjaan, di pabrik ataupun di perkebunan. Housekeeping itu tata letak yang rapih dan nyaman, jangan sampai terjadinya suatu kecelakaan itu karena kecerobohan sehingga terjadi slip, trip and fall, tersandung, tergelincir dan jatuh. Diharapkan kita mampu bagaimana kita kerja dengan aman dan nyaman, bagaimana kita
bekerja di area-area berbahaya, tetapi kita selamat. Identifikasi suatu bahaya akan mudah dan hilang suatu bahaya karena sudah diidentifikasi, sudah dikendalikan. Yang terpenting adalah suatu bahaya dikendalikan, yang sampai meluas dan melebar dan berakibat fatal. Diharapkan kita mampu untuk berbuat yang terbaik, safety, keselamatan bagi diri kita, bagi orang lain, alat dan lingkungan. Oke, dari sini cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget for like, comment and subscribe. Like, comment and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.